Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ania Rizky dengan NIM V2324005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas LDTI, di mana saya ditugaskan untuk membuat video dengan membahas tentang CIA Triad. CIA Triad seperti dalam gambar, pengertiannya yaitu model yang menjadi dasar pengembangan sistem keamanan yang terdiri dari 3 konsep, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, selanjutnya integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Untuk prinsip yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan adalah serangkaian upaya perlindungan agar informasi tidak terakses oleh pihak yang tidak berwenang, yang cara mencapainya dengan melalui 3 cara, yaitu encryption, two-factor authentication, atau biometric authentication. Contoh dari confidentiality yaitu setiap kita ingin login ke suatu perangkat atau suatu akun, entah itu WhatsApp atau Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya, kita diharuskan untuk membuat cara agar akun ataupun perangkat tersebut tidak bisa diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan cara mencapai confidentiality yang pertama yaitu encryption atau enkripsi, yaitu proses mengubah data biasa menjadi kode rahasia yang akan dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci tertentu. Contoh dari enkripsi tersebut yaitu seperti yang biasa kita lihat di aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Google Chat. Pada aplikasi tersebut telah menggunakan enkripsi end-to-end untuk mengamankan percakapan antar pengguna dari aplikasi tersebut. Dan yang kedua yaitu two-factor authentication. Dan contohnya yaitu melibatkan 2 faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu pengetahuan. Faktor pengetahuan seperti kata sandi nomor identitas, seperti PIN, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor kedua yaitu faktor kepemilikan seperti kartu debit, telepon seluler pribadi, dan lain-lain. Dan kemudian biometric authentication yaitu proses verifikasi identitas seseorang dengan menggunakan karakteristik biologis atau perilaku yang unik. Seperti contohnya sidik jari yang digunakan untuk keamanan setiap perangkat ataupun pada wajah seseorang yang digunakan untuk keamanan pada suatu perangkat. Selanjutnya itu integrity atau integritas, prinsip keamanan jaringan yang memastikan bahwa data dalam sistem informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang yang legal. Cara mencapai integrity yaitu yang pertama dengan file permission dan use control. Dengan file permission dan use control ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang tidak berwenang tidak dapat mengubah data. Yang kedua yaitu checksum dan backup data, yaitu bertujuan untuk melindungi data dari ancaman non-manusia seperti server crash dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu availability atau ketersediaan. Pengertiannya yaitu salah satu prinsip keamanan jaringan yang memastikan bahwa data dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pemiliknya. Seperti contoh, jika kita ingin membuka aplikasi suatu perangkat, maka kita harus tahu bahwa aplikasi tersebut
telah tersedia dan dapat diakses oleh kita, dan untuk mencapainya yaitu harus dengan 3 faktor, yaitu yang pertama, memastikan hardware yang terpelihara dengan baik. Dengan memastikan bahwa hardware terpelihara dengan baik, maka kita yang ingin membuka aplikasi atau perangkat tersebut dapat secara bebas untuk membuka kapan saja dan di mana saja. Selain itu, untuk faktor kedua, yaitu harus stay update pada perangkat atau aplikasi yang kita gunakan setiap hari, seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain-lain, dengan mengikuti atau terus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembaruan sistem pada aplikasi atau perangkat tersebut. Yang terakhir yaitu Disaster Recovery Plan. Nah, dengan mempersiapkan skenario pemulihan ketika terjadi sebuah masalah pada data. Jika dilakukan proses tersebut, dengan kita melakukan Disaster Recovery Plan, maka kita bisa mengantisipasi atau meminimalisir masalah yang sudah kita perbuat dengan menyiapkan skenario pemulihan. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.